Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita masih berada di lereng Gunung Penanggungan ya, di mana kita menemukan suatu fenomena alam yang menurut konon cerita warga masyarakat, ada sebuah batu yang dinamakan batu bajul. Ya, benar, Anda tidak salah. Ialah batu bajul atau batu buaya, di mana konon ceritanya batu itu menghalangi jalan, begitu. Jadi menghalangi jalan, dan ada yang melihat itu jalan sendiri sampai ke tengah jalan. Ada yang mengetahui kemudian tiba-tiba batu itu berhenti di tengah jalan, begitu teman-teman. Apakah benar? Seperti apa batunya? Ya, kita akan melihat. Nah, ini teman-teman. Dan kami di sini juga masih bersama teman-teman semuanya, dan mencari kebenaran tentang cerita masyarakat sekitar. Nah, di sini kita menemukan, di sini warga masyarakat ada beberapa koin dan pertumpahan yang dipasang. Nah, di sini dipercaya sebagai ekor dari buaya. Nah, yang konon katanya memang sejak dahulu sebelum pelebaran jalan ini kita akan mendapati di sini banyak sekali koin-koin kepeng, koin-koin bukan koin ya, koin-koin ya rupiah yang sengaja oleh warga ditaruh di lokasi ini. Jadi banyak sekali ya koin-koin di sini ya yang ditaruh lah ini. Ini ada semacam koin-koin termasuk bunga-bunga sekar dan perdupaan. Ya ini. Jadi artinya ini bukan batu biasa, melainkan menyimpan jejak magis dan religius, termasuk yang konon katanya selama pelebaran jalan ini, batu ini tidak bisa dipecah, baik dengan dinamit maupun dengan kodam ya, tidak pecah, tidak bisa dipecah. Dan dipercaya batu ini sebagai ekor dari batu buaya atau batu bajul. Yang konon katanya ini ekornya, di sebelah sana itu ada kepalanya, yang kemudian seiring dengan tebing ini tubuhnya ya, yang ditumbuhi pepohonan, pohon terutama di sini adalah pohon bendo. Nah, pohon bendo raksasa sini. Ada jalan semacam digunakan ya di lokasi ini. Coba kita akan mencari jejak-jejak artefaktual yang lain yang berhubungan dengan batu buaya, jejak magis ya. Jejak magis. Ini kelihatannya batu alam biasa. Coba apakah ini batu candi ya? Nah, ini mirip batu candi atau umpak batu. Kemungkinan ini fragmen batu candi atau bukan ya? Kita juga kurang tahu ini. Coba kita telusuri yang lainnya. Nah, jadi kita menuruni hutan. Nah, ada semacam buah kayak semangka yang sudah mengering ya. Ini banyak bergelantungan di hutan ini ya. Dan ini kelihatannya dimakan oleh hewan-hewan, entah itu tupai atau musang. Nah, ini. Jika kita turun ya. Nah, ini. Ada beberapa portal ya, ada Ngoro, Mojokerto 40 kilo, Ngoro 11 kilo, dan Trawas ini ya. Trawas 6 kilo. Nah, ini. Nah, buah-buahan juga aneh ini. Buah apa ya? Buah bisa dimakan apa tidak ini ya? Kurang tahu, ini buah-buah hutan ya yang sudah mengering. Nah, yang diduga menurut cerita masyarakat yang dinamakan kepala dari buaya, kalau di sana ekornya, itu di sini batu raksasa ini dianggap sebagai kepala dari buaya tersebut. Jika kita teliti, batu ini hubungan dengan peradaban masyarakat prasejarah, entah itu menhir, dolmen ya, masih sangat misterius ya, bukan kajian dari para ahli. Namun coba kita teliti apakah ada jejak-jejak prasejarah atau jejak-jejak kuno lainnya. Nah, inilah batu buaya tersebut, mirip sekali dengan rupa buaya. Jadi ada hidung yang moncong di sini gitu ya, dan betul-betul moncong yang berat, dan ini ada memang benar-benar kayak lubang hidungnya. Jadi lubang hidungnya ini sangat dalam, jadi kayu saja jika kita masukkan itu sangat dalam. Ini lubang hidungnya ya. Coba samping kiri apakah ada lubang hidungnya lainnya ya. Cuman kita tidak mendapati lubang hidung yang lainnya. Yang ada memang dari sini persis memang seperti moncong buaya raksasa. Ini kepalanya dan tadi ada ekornya.
di area ini batu-batu seperti ini cukup banyak, yang menandakan dahulunya kemungkinan di sini adalah sebuah kompleks semacam kompleks prasejarah gitu ya. Nah ini, jadi ini kepala buaya, persis seperti buaya dari sini ya. Nah ini sesuatu yang aneh, dan kemungkinan memang ini salah satu tinggalan peradaban leluhur kita masa prasejarah. Masa prasejarah itu memang tidak banyak batu yang dipahat ya, seperti kemudian dibuat arca, seperti arca Trimurti, seperti Siwa, Brahma, Wisnu, atau mungkin Parwati, Ganesha, Nandiswara, atau Lembu Nandi, atau kemudian arca Buddha gitu ya. Tapi masyarakat prasejarah ini masih kemudian menghargai alam. Batu-batu diangkat sedemikian rupa, dibiarkan seperti bentuknya hanya merupai saja, dan itu kemudian dianggap sebagai lambang kesuburan. Dianggap sebagai lambang tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, yaitu animisme dinamisme. Disitulah kemudian dari peradaban asli Nusantara yang disebut Kabuyutan atau Kapitayan ini sebenarnya ada semacam tempat-tempat suci yang belum batu-batu itu dipahat, melainkan berupa menhir ya, tugu batu, atau berupa batu-batu yang memang menyerupai makhluk-makhluk berbahaya pada waktu itu, termasuk di hutan, misalnya gajah, singa, banteng, buaya, ular gitu ya. Dan itu merupakan dianggap sebagai among atau bagian dari arwah-arwah leluhur. Nah, ini sesuatu yang sangat sakral gitu ya. Jadi sekali lagi di sini kita akan memang melihat seperti moncong buaya yang ada hidungnya, dan batu ini ada lubangnya. Lubang apa yang ada di batu ini juga sangat misterius dan penuh tanda tanya, tetap membutuhkan penelitian dari para ahli ya. Dan semoga kemudian situs-situs ini bisa terawat dan bermanfaat gitu. Oke, teman-teman, bisa kita lihat di sini ya. Memang tampak seperti kepala buaya, atau bahasa kerennya itu bajul ya. Nah, ini dulu ada di tengah-tengah di tengah-tengah jalan raya begitu. Jadi kalau kita lihat ya, sangat mirip.